Bapak siap? Buka. Jangan dulu. Sebenarnya badan ini kurang sehat, Bu. Tapi kalau dibilang gak sehat, kalau manjat istri masih kuat. Masa manjat bangku ini gak kuat? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-ayata sadaqallahul azim wasdaqul qailin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis Bukhari Muslim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Amin, Bu. Amin. Kalau amin tangannya di diangkat tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin. Amin. Dunyana wa uhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma alqil mahabbata wal mawaddata fi qulubihim wasqilhum bil mahabbati hatta yakuna khadiina dalilina min ilmihlah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gitu dong, semangat. Kalau ibu bapak semangat, saya juga ikut. Enggak. Biasanya kalau udah doa beres ya. Selesai. Ya kita doa udah. Tadi tinggal buka bersama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para asatid wal asatidah, para kiai, para tokoh masyarakat bil khusus, ketua DKM Mushola Al Barkah dan juga Mushola Nurul Jannah, dan yang kami hormati para aparatur pemerintah, dimulai dari Bapak Presiden. Ada? Nggak ada. Diundang nggak? Nggak lah, nggak bakalan datang. Kejauhan. Dimulai dari Bapak Presiden, kemudian Bapak Gubernur. Ada? Nggak ada juga. Bapak Camat, Bapak Bupati dulu apa? Nggak ada ya, emang nggak ada penggantinya. Bapak Camat, Bapak Lurah, dan juga Bapak RT, Bapak RW, yang mudah-mudahan di sini mah nggak ada Bapak RT ya, adanya Ibu RT ya. Oh iya, ibu rumah tangga. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita mempunyai sifat sidik, amanah, tablik dan fatona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, anak-anak. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan yang kami hormati bil khusus moderator, kalau bahasa kerennya host. Waduh, ini host. Alhamdulillah kemarin sempat silaturahmi ke rumah, alhamdulillah. Walaupun saya agak-agak bengong, ini siapa gitu. Ini siapa, tapi kenal mukanya tapi nggak kenal ini namanya.
Tapi nggak apa-apa, dengan bersilaturahmi yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya kita nggak bisa minjem duit akhirnya bisa minjem Duit. Mudah-mudahan pulang dari sini pinjam duit ya. Amplop kosong. Kita doakan semoga host ini, moderator yang memimpin acara dari awal sampai akhir selalu diberikan kesabaran, ketabahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Dan tak lupa nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tak bosan-bosan memberi kenikmatan dimulai dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Nikmat kecil apa? Nikmat kecil yaitu nikmat dunia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia ini kecil, Bu. Kecil sebab dunia bakal bantu, bakal hancur. Dunia ini kecil, kita dikasih kerudung. Alhamdulillah ibu-ibu di sini mah pakai kerudung tuh ya. Di rumah juga alhamdulillah. Kecuali lagi mandi nggak mungkin kan pakai kerudung. Tuh, tapi ini kerudung nggak bakalan dibawa ke mana? Ke akhirat. Dunia bakalan rusak. Ibu gaya ke pasar Serang, Cibarusah, KSB pakai Honda Jazz, pakai Pajero, pakai Fortuner, tetap nggak bakalan dibawa ke alam barzakh sebab dunia nilainya kecil. Yang terakhir ibu cuma pakai naik apa? Itu pasaran, keranda, kendaraan yang paling seram di dunia itu. Sebab orang seperti itu yang masih hidup pasti nggak mau pakai naik seperti itu. Ya pakai keranda pasti nggak mau. Nah yang kedua nikmat yang paling sedang itu nikmat sehat walafiat. Kita diberikan sehat walafiat, ingat bukan sehat wal madarat. Kalau sehat walafiat kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian walafiat sehat tersebut dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan sehat walafiat. Tetapi kalau kita diberikan nikmat sehat, kemudian kesehatan tersebut dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nikmat sehat walafiat, tetapi nikmat sehat wal madarat. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sehat, kemudian kesehatan kita dipakai bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam ini yang paling besar. Sebab ini adalah termasuk antara ketika kita sakaratul maut, ketika kita membawa iman maka akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sakaratul maut kita tidak membawa iman, naudzubillah, kita akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gabungkan pada kesempatan kali ini. Nikmat dimulai dari nikmat yang paling kecil, sedang, dan nikmat yang paling besar. Kita berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin duduknya kita di sini ini adalah dicabut magfirah kita, dicabut dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang dari sini ibu enteng bu pulang insya Allah dicabut dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab kita duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang taat nanti di yaumil akhirat mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin masuk surga,
ladang ibadah kita, kita pengen masuk surga. Ladang sholat kita pengen masuk surga. Ladang puasa kita pengen masuk surga. Ladang sodakoh kita. Ingat Bu, surga nggak bisa dibeli dengan sholat kita. Surga nggak bisa dibeli dengan puasa kita. Surga tidak bisa dibeli dengan sodakoh kita. Tapi surga bisa dibeli dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan mentang-mentang ahli ibadah. Wah, saya mah sholat 5 waktu paling depan, paling awal, saking awalnya sebelum waktu zuhur juga saya udah sholat zuhur. Awas. Dengan sholat tidak bisa menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kagak sholat. Awas Bu. Terus kita harus apa? Yang pertama, kita harus butuh terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaatnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan suci Ramadan ini yang tadi sudah disebutkan, bulan penuh maghfirah, ampunan, dan juga bulan penuh keberkahan, harusnya dijadikan momentum buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu tidak jauh, tetapi diri kita yang menjauh. Allah itu dekat sama kita. Fa inni qaribun. Maka sesungguhnya Allah itu dekat terhadap kita, tapi diri kita yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah ditungguin di sholat tahajud, tapi ibu-ibunya pada kemana? Ini nggak ada. Tidur, ada bangun cuma pipis, habis pipis tidur lagi, ngisang dulu, masa langsung tidur di WC. Aduh, habis pipis ngisang dulu, OB, habis OB baru pakai celana dulu, habis pakai celana baru sarungan doang. Awas tuh. Harusnya di bulan suci Ramadan ini momentum kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nih, ini ada rahasia. Ini rahasia. Apa Bu? Apa? Rahasia. Kalau rahasia berarti jangan dikasih tahu siapa. Makanya rugi orang-orang yang sekarang nggak ikutan pengajian ini. Ini rahasia Bu. Tolong rahasia. Yang pertama, jangan terkecil. Jangan berkecil hati. Dosa kita ini besar, maksiat kita besar, tapi ada yang lebih besar lagi, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jadi pertanyaan, kitanya tobat apa kagak? Nih, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari semalam, ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Kangjeng Rasul udah dijamin masuk surga. Kita udah dijamin belum masuk surga? Belum. No. Tapi setiap sehari semalam yang dibanyakin dosa maksiat, apa ingat pada Allah? Ayo. Kebanyakan mana nih? Ingat sama Allah apa lupa sama Allah? Lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di momen ini yuk banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Apa? Taubatan nasuha. Dengan sebenar-benarnya tobat. Nih Bu, ada kisah sebelum nikah ke kisah nuzulul Quran ya. Ini ada kisah masalah tobat Bu, tentang tobatan nasuha. Kenapa sih dinamakan tobatan nasuha? Bu pengen tahu gak? Bu tahu gak? Nih ceritanya kayak gini Bu, ada kisah. Kenapa dinamakan tobatan nasuha? Di suatu hari ada seorang pemuda yang namanya Nasuha. Siapa Bu? Nasuha. Yang namanya Nasuha. Kemudian si Nasuha tersebut kerjaannya tiap hari, bahkan setiap orang ada yang meninggal, si Nasuha itu maling, ngambil kain kafan jenazah tersebut.
tiap malamnya. Kalau ada di sini yang meninggal, jenazahnya diambil kain kafannya. Tiap malam kalau ada yang meninggal pasti diambil itu jenazahnya, apanya? Kain kafannya. Untuk apa kain kafan tersebut? Diapain sama si Nasuha? Kemudian sama si Nasuha dijual seharga 200 ribu. Kalau zaman sekarang 200 ribu. Habis itu si Nasuha menjual 200 ribu ke pembelinya. Di suatu hari ada kiai besar, ulama besar meninggal dunia. Sedangkan anaknya tahu bahwa si Nasuha ini, anaknya kiai, tahu bahwa si Nasuha ini suka maling kain kafan. Kata si Nasuha, yes, di masjid ada pengumuman innalillahi. Pas mendengar itu kiai, waduh kiai, tapi tetap ini sebagai profesi kita, profesional. Akhirnya ada niatan, ada ngazam dari hatinya si Nasuha, malam kita beraksi, kita ambil kain kafan kiai tersebut. Akhirnya anak kiai sebelum malam datang ke si Nasuha, Nasuha, tolong jangan ambil kain kafan ayahku. Kenapa? Ini udah jadi profesi kita, ngapain lu larang-larang? Waduh, kata si Nasuha, tolong. Yang paling penting, emang itu kata anaknya, emang itu kain kafan dikemanain? Dijual seharga berapa? 200 ribu. Waduh, 200 ribu. Ya udah, sekarang gua beli nih amplop dalamnya 200 ribu. Akhirnya si Nasuha dikasih amplop sama anak kiai. Ya udah, deal. Berarti malam gua nggak ngambil nih, nggak ngambil kain kafan kiai ya, bapak lu nggak. Akhirnya nggak ngambil lah. Kemudian si anak kiai pulang ke rumahnya, si Nasuha membuka amplop. Pas dibuka, amplopnya isinya cuma 180. Berarti kurang berapa? 20. Awas nih masalah amplop. Ya, jadi isinya cuma 180. Kata si Nasuha 200 ribu, tapi isi amplopnya cuma 180. Berarti kurang 20. Awas masalah amplop, berabe urusannya. Kemudian si Nasuha langsung, wah ini penghinaan secara tidak langsung nih. Masa gua dikasih 180, sedangkan kain kafan dijual 200, gua rugi 20 ribu nih. Wah, akhirnya tetap diambillah kain kafan kiai. Pas ketika digali kuburan kiai tersebut, digali sampailah ke lubang lahatnya. Di situ dibuka kayu-kayunya, pas dibuka timbullah api. Suara apa bu? Mulut. Suara api dibunyiin sama mulut. Akhirnya si Nasuha kaget, kiai, engkau ini ahli ilmu, ahli zikir, ahli ibadah. Kau selalu meninggalkan maksiat, kau selalu melaksanakan perintah Allah. Tapi kenapa di makammu ini penuh dengan api? Si kiai nggak menjawab dan sudah meninggal. Akhirnya si Nasuha langsung naik pulang ke rumahnya dan melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumur-umur baru kali ini ketika saya terjun menggali kuburan ada api, padahal itu pangkat kiai, pangkat ulama besar, ahli ibadah. Coba jawab di dalam tobatnya, jawab. Akhirnya datanglah kiai tersebut dalam mimpinya. Nasuha, kiai tersebut itu datang ke si Nasuha, minta jawabannya kenapa ada api. Nasuha, kira-kira tengah malam kayak gitu di rumah takut gak bu? Kabur. Nah, awas kok. Si Nasuha didatengin sama kiai dalam mimpinya. Nasuha, engkau bertanya kenapa di dalam kuburanku ada api? Iya, sebab pas ketika saya tabligh acara ceramah, kemudian saya dikasih makan. Habis makan tersebut saya pulang,
di gigi saya ada yang nyelap satu daging sapi. Waduh. Kemudian di depan rumah ada pagar dari kayu. Kemudian kayu tersebut saya patahkan sedikit, kemudian dipakai untuk mencabut yang nyelap dalam gigi tersebut. Dosanya cuma itu doang, Bu. Tapi siksaan alam barzahnya naudzubillah, bus. Nah, ini gambaran buat kita nih. Kita dosanya lebih dari ngambil itunya. Bahkan kita malah kayu-kayunya diambil, iya enggak? Bukan satu biji. Kita mah kayu-kayunya, kadang-kadang tanah-tanahnya juga diambil sama kita. Wah, naudzubillah ini. Jadi apalagi nanti kita di alam barzahnya, naudzubillah ini. Jadi, nah itulah kenapa dinamakan tobat dan nasuha. Itulah ceritanya. Kalau nggak salah itu dalam kitab Duratun Nasihin ada kisah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di bulan suci Ramadan ini kita momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita yang sudah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Di antaranya dijawab oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Man qoma lailatal qadri. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang sahaja koma yang melaksanakan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, melaksanakan apa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam 17 kemarin. Bahkan kata hadis yang lain dikatakan malam-malam ganjil itulah turunnya apa? Lailatul Qadar. Sekarang malam keberapa, Pak? Malam ke-18. Ganjil ya, berarti besok malam 19. Tapi wah nggak ganjil, ngapain deket, nggak turun. Jangan kayak gitu. Kita sambut, kita jemput, ya. Nah, kata Kanjeng Rasul, siapa orang yang melaksanakan Lailatul Qadar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala imanan, dengan keimanan nih, dengan keimanan. Sebab ada 4 syarat diterima ibadah kita. Yang pertama yaitu iman. Non muslim melaksanakan ibadah Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Non muslim puasa Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Non muslim melaksanakan salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak memenuhi syarat tersebut. Yang pertama yaitu iman. Makanya kita beruntung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, yang penting kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Bu, terus kebaikan. Jangan pernah copot kebaikan tersebut. Yang kedua syarat sah ibadah kita, yang kedua yaitu an-niyatu, dengan niat. Dengan niat, walaupun kita datang ke sini tapi niatnya salah, wah kita mah datang bukber ke sini bukan karena pengen dengerin ceramah, bukan pengen dengerin ilmu, tetapi pengen ada status aja biar kayak orang-orang gitu. Itu niatnya benar kagak? Salah. Cekrek pengajian dulu guys. Kan gitu. Malaikat jadi tersaingi. Malaikat belum nyatet, ini udah nyatet duluan di status. Ya, niatnya kita betulkan. Niatnya kita betulkan. Kita niatkan sekarang ini selain silaturahmi, sebab dengan tidak adanya acara ini mungkin kita tidak bisa bertemu bertatap wajah lagi dengan saya yang tampan yang kayak Sarukan ini. Kalau udah ngomong kayak gini saya. Itu ya, yang kedua yaitu niat, yang ketiga dengan ilmu. Ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Makanya pantas kewajiban mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dimulai dari kita borojol ke alam dunia, ke alam kubur, sampai kita meninggal. Kewajiban mencari ilmu itu. Makanya pantas nih Bu, ada cerita ada 3 anak. 3 anak tersebut itu pengen melaksanakan sholat berjamaah di musola Al-Barkah misalnya.
Tapi 3 anak itu nggak tahu ilmu sholat kayak gimana. Ke emaknya, mak pengen sholat. Ya udah datang aja ke musola, tapi nggak tahu mak. Ya udah ikutin aja yang di depan imam. Ikutin aja yang di depan imam. Itu anaknya nempel aja ikutin yang di depan imam. Ikutin yang di depan yaitu imam. Anak yang pertama datang ke masjid. Wah, ada 1 orang nih. Ikutin yang di depan imam. Ikutin, akhirnya dia posisi di belakang imam. Benar ya, alhamdulillah. Anak kedua, wah kata emak ikutin yang di depan. Wah berarti yang di depan kakak buah nih. Wah ikut, berarti di belakang kakaknya. Dia di belakang kakaknya. Anak ketiga adanya si bungsu datang lagi ke musola. Wah kata emak gua ikutin yang di depan. Wah kata gua di depan, gua di belakangnya juga. Jadi sholat itu kayak kereta-keretaan bu. Kayak kereta-keretaan, harus ke samping bersat, ini berjajar ke belakang. Itu akibat nggak punya ilmu. Sujud, ruku lancar, sujudnya pas ketika sujud imam paling depan, ada cicak jatuh kena kakinya, akhirnya kakinya nendang kepalanya anak pertama. Kata anak pertama, wah kata emak gua ikutin yang di depan. Wah nendang adeknya, ditendang adeknya bu, akibat nggak punya ilmu. Anak kedua, kata emak gua ikutin yang di depan, akhirnya nendang lagi ke si bungsu. Si bungsu kata emak gue ikutin yang di depan, di belakang gak ada siapa-siapa, akhirnya bangun nendang kepala imam. Hancur udah itu ibadah. Akhirnya pulang lagi, mak nggak mau ibadah, masa ibadah sholat kejar-kejaran, saya dikejar-kejar imam. Lah iya, dikejar-kejar imam, ditendang kepala imam. Ada di sini? Ada nggak? Jangan sampai seperti itu. Tapi yang terakhir, syarat sahnya ibadah kita yaitu ikhlas. Ini yang paling penting, ikhlas, jangan dicampuri dengan riya. Ibu punya ayam, kemudian ayam di kandangnya ada 10, kemudian ada caru. Caru bahasa Indonesia mana tuh? Apa? Musang dimasukin ke kandang tersebut. Yang sisa apa? Musangnya apa ayamnya? Ayam 10 nih, ayam 10 dimasukin musang 1. Yang sisa pas dibuka musangnya apa ayamnya? Kandangnya. Ya musangnya pergi. Iya, yang tersisa itu kandangnya, tapi musangnya kekenyangan, udah pergi. Nah ibadah juga, kita ngelaksanain sholat, puasa, ibadah yang lainnya, tapi dibarengi dengan hati yang riya, maka hancur seketika. Naudzubillah min zalik. Makanya kita luruskan niat kita ikhlaskan kita di momentum bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dengan Lailatul Qadri ini, dengan keimanan wahtisaban, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita melaksanakan ibadah bukan karena pengen masuk surga, takut sama neraka, tetapi kita melaksanakan ibadah hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diri kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka juga enggak bakalan panas, jadi dingin. Tuh malaikat jabannya pun ngojai tiap hari berenang. Iya, pakai air AC. Sebabnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan dengan momentum ini, buka bersama ini, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ketika kita sudah melaksanakan Lailatul Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min jambi, maka bakal diampuni segala dosa-dosa kita yang sudah terlewat. Alhamdulillah. Nah itulah isi ceramah, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, khususnya umumnya buat para jamaah. Tapi pesan sebelum ditutup, tolong momentum Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, jangan pernah diisi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pembelajaran buat kita di bulan-bulan yang lainnya. Biasanya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan witir, maka di bulan-bulan yang lainnya juga kita melaksanakan witir. Sholat tahajud di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lainnya juga kita sholat tahajud. Tadarusan di bulan suci Ramadan, maka di bulan-bulan lainnya juga kita harus sering tadarusan. Ini momentum pembelajaran buat kita, momentum buat belajar buat diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para jamaah.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena saya bukan mubalik yang pintar tabligh, bukan pula kiai yang pintar ngaji. Saya ini baru jadi santri yang lagi thalabul ilmi. Mohon doanya semoga saya diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.